Bapak Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan ke sampean. Sampean sudah punya ini semua. Data EDM. Sudah punya? Ngene iki jenenge data napa mboten, Mbak? Ngeten iki. Ngene iki jenenge data apa tidak? Ya tentu saja ini data. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Karena ini selesai pada bulan Oktober. Inilah yang namanya data madrasah. Data itu yang sudah ada, bukan yang dibuat lagi. Yang kedua, kita punya data lagi yang namanya rapor pendidikan. Sudah kelakon nggak ini? Sudah. Berarti EDM sudah punya data, rapor pendidikan sudah punya data. Nah, data-data ini kita jadikan alat untuk analisis konteks namanya. Jadi RKM itu dimulai dengan analisis konteks. Apa itu analisis konteks? Kita melakukan refleksi, evaluasi terhadap data-data yang sudah dimiliki oleh madrasah yang namanya EDM dan rapor pendidikan. Maka saya itu bersikukuh, kalau memang itu berbasis data, berarti harus ada dokumen data yang sudah jadi, bukan dokumen yang dibuat kembali. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa saya tidak membuat aplikasi EDM manual? Karena Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah EDM ini terutama pada kolom ini. Iki, engko sampai nonton tabel 3 ya. Pada kolom tabel 3 hasil EDM ngotot-ngotot ini nang beteng luwih rek lali aku rek akeh. Ngapain iki aku dia? Ini siap loh. Siap Kopi. Kali ini nang burienen yo. Semangat. Jadi ngene, yang perlu kita hati-hati, kenapa kita tidak buat EDM lagi? Karena EDM ini hasil rekomendasi tahun 2002 ini sudah dibuat perencanaan RKAM 2025 yang disonding dari dana BOS. Kalau kita buat EDM lagi, bisa jadi rekomendasi kegiatannya tidak sama dengan yang online. Apa resikonya? RKAM yang bersumber dari dana BOS bisa jadi berbeda. Itu alasan saya kenapa tidak perlu membuat EDM kembali. Itu bisa jadi tonton nih kasih. Ini gak percaya. Kalau kita pakai aplikasi kemarin, bandingkan RKAM bersumber dari dana BOS yang sudah kita upload itu, yang sudah kita buat di RKAM versi 2, dengan RKAM yang disonding dari dana BOS yang di RKAM manual, pasti ada perbedaan. Dan itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Satu dokumen RKAM itu harus satu. Nggak boleh RKAM itu ada dua yang bersumber dari Narpos. Yang satu untuk ini, yang satu untuk ini, kan nggak boleh begitu itu. Maka saya memutuskan tidak perlu melakukan analisis EDM kembali. Langsung saja EDM yang sudah jadi itu kita eksekusi. Kemudian yang enaknya nanti begini. Menurut enaknya. Terutama madrasah yang hanya mengandalkan sumber dananya dari BOS. Lagi toh MIC hanya mengandalkan BOS. Ya RK-nya nggak perlu buat lagi. RK BOS itu saja jadikan RK. Jadi itu antara yang konsep manual dengan konsep yang versi 2 itu sama. Lalu saya itu nyambut kayak gini. Gak repot. Tadi dokumen RK itu masih yang bersumber dari dana BOS. Wes ya, mulai ya. Iki pendahuluan. Pokoknya sampeyan gagal iki nerang-nerang madrasah, tambah bingung wong iki ya. Awase bingung. Share wae yo, wis pikir-pikirin dhewe ini. Nah, ono dua cara. Cara pertama cara biasa. Cara kedua agak cepat.
dengan memanfaatkan ChatGPT, tapi kita tidak minta ChatGPT membuat kegiatan. Kita hanya minta ChatGPT kegiatan yang sudah kita rekomendasi tonton sing apik. Iku biasa ChatGPT pinter ngono iku. Noto-noto ngono. Wong zaman modern jarene ya. Wis ngene, pertama sampe tak sudono contoh sing dadi ya. WE sapa wingi ku? Maskur. Lo tak kei contoh sing durung wis. Minum Maskur. Bapak Ibu, iki kok ganti ya aja lali, Surabaya. Ning keseran binane lho maksudnya. Ganti contoh nih madrasah sampean dhewe ya. Wis kakak pengantar usahakno beda. Mosok sak gresik kata pengantare padha kabeh. Tunggal guru. Tunggal. Nah, kemudian ini. Jujur saja kita ini semenjak jadi kepala madrasah waktu itu sing ngekei materi kaji kelas karo Pak Yahya. Di Man 1 aku kita di kepolo. Yo gawe aplikasi ngono kuwi ya di sini. Ngono aku yo gak paham piye iki. Mbok kaji kelas nerangno ku apa aku yo gak paham. Soale gawe aplikasi ya kayak sing saiki ku. Makanya aku ingin ndonga muga-muga gon aplikasi ngono maneh rek. Karena sejak saya jadi kepala sampai jadi pengawas saya itu kebingungan dengan aplikasi itu. Karepe piye terus pelayune nang ndi? Iku bingung ya gak karuan. Kemudian yang kedua, RKM itu kan ada dua, RKJM dan RKTM. Rencana kerja jangka menengah ya. 4 tahun kan? Bahasa lain keren ya Renstra. Apa Bu? Renstra itu RKJ rencana strategis ya. Kemudian ada lagi RKTM. Tak tontok Bu, sebelum ini saya mulai RKM itu insya Allah bersentau semenjak puasa dulu itu. Gak tahu mantep aku itu. Terakhir kemarin saya tutorial membuat RKM menjelang akreditasi, kelihatannya Bu Kasih sudah seneng, tapi aslinya aku dewe gak sepiro seneng. Terus Pak Dandani mana? Yang terakhir ini menurut saya sudah final. Itu saya garap hampir setahun. Dengan rincian satu, mbok yo gawe RKM itu kepolo ngerti maksudnya. Yang kedua ngerti jeluntrungane. Kadang yo gak ngerti maksudnya, yo gak ngerti jeluntrungane. Pokoknya dadi ngono ae. Kalau tangan terus laki gak di. Nah, yang kedua saya pelajari miliknya saja di macam-macam. Antara RKJM dan RKTM ini loh Bu Jani ngono. Secara sistematika RKJM dan RKTM itu sama. Ada profil di sini ngono, marung RKJM. Sitaemane profil mana RKTM. Lah pikiranku lagi kayo pemuda itu siji lah enak. Gak kakean tulisan. Kemudian RKJM itu harus gandeng dengan RKTM. Kenapa Pak? Karena RKJM itu yang di-breakdown oleh RKTM. Jadi enak loh, gak usah terlalu repot. Wis. Kemudian selain tanya. Kan tadi RKJM gandeng karo RKTM. Berarti RKTM-nya juga dibuat 4 tahun. Ya enggak tuh. Jenenge tahunan, Pak. Tahunan. Poso iku menahan sabar ya. Gak sabar itu ya. Benar Pak. Wes, ada pertanyaan lagi. Poso nek iso menahan diri ngono ning kowe ya. Kemudian ngene iki lho maksudku Pak, sampean buka ORKJ RKTM lah dimulai dari ini saja. Semuanya begini. Terus ngapain dibalen-baleni? Ngono maksudku satu saja. Pokoknya enak lah, ini inovasi baru kita. Wong supervisi akademik yang kita buat ribet karo ngono dadak magis nek ngono tok wae. Lah ngono ku wong ya seneng kabeh ngono iku. Enak sing ngono-ngono iku wae. Ya. Lah iki niru ngono ku lho. Nanti mbangane RKJ ruwet-ruwet dadekno siji pokok. Iki ge rada ruwet timbangane majis. Ngono yang ditakono Kepala Ketua Penjaga Pusat, kira-kira apa efeknya majis terhadap peningkatan mutu ini? Lah ya pikir wong instrumen ngono ae kok ditakokno peningkatan mutu. Maksudnya ngene lho Pak, saiki iku paradigma apa-apa iku dipermudah, gampang dibuka, gak usah dilihat.
Wis. Nek sampean pengen misa RKJM ya gak apa-apa, tapi pola ono teko ndukur iki kabeh. Terus iki RKJM gayo file maneh ganti RKI cek ribet maksudku ya. Wis. Identitas ben mari latar belakang bisa sama, tujuan bisa sama, sepadan ya gak apa-apa ya. Nah, ini golek padha. Ya. Tak gedekne ya. Wis. Iki lho SK kelembagaan wingi iki nanggone MPC kono ya. Ya. SK yayasan tak kelembagaan itu ya. Wingi sampean mari validasi ya. Validasi ku operator sampean kongkon nonton terus sampean tanda tangane apa sampean pendelungi. Visi madrasah. Nah, Bapak Ibu, tugas kita itu macam-macam ya, termasuk noto visi. Aku ingin nonton nang bawean ku visi ini gak karu-karuan ngono iki. Visi itu yang paling penting itu indikatornya. Indikatornya itu jangan banyak. Ono nang visi membentuk siswa yang unggul, beriman, berproduktur, berbudaya lingkungan dan berwawasan masa depan iku jake indikator iku ya. Ngono ku totone monggo aku, kata kuncinya itu 3 saja enggak banyak. Kok suci ku alim, kafi, kafa apa? Alim, soleh, kafi. Nek kapan Mas Kumambang ini ya telu, tak tonton itu. Terus Reva ini tak tonton ya telu. Sekolahan pinggir sawah wae nang indikatorin 5 ya. Paling binane ya Azit iku. Wis gak usah akeh-akeh. Kayak bunduk iki lho, unggul iman, ilmu takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi kan jadi satu. Piro iki berarti iki? Siji, loro, telu. Mek telu, Pak. Lah telu iki harus kelihatan di kegiatan. Makanya visi itu sangat menentukan program. Jadi madrasah itu duwe program khusus sesuai visi. Visi ini misalnya tahfidz alim kahfi, tetapi nang kono gak ono tahfidz ini keliru. Sampeyan wingi nang Singapura kepala itu 90% saya survei Pak, gak apal visinya sampeyan. Visine madrasah sampeyan niku apa Pak? Mun tak operator Cek, apa visine ya? Wong sekolahane dhewe, dhek ya kepala visine ku lho karo dhek. Yang kedua gawe visine kedawan. Bahasa iku dawae gak karu. Kata oleh lungguh Pak. Lungguh nek wis apal ya Pak. Tares mesti kepala. Mangkel aku ae. Gak oleh lungguh. Modus to, apal-apal. Akhire ngapalno karo operator dhisik deh. Soalnya apa? Fatal Pak. Kalau kepala gak ngerti visi ini. Sing penting kata indikator pembentuk iku aja sampe di apalno. Tujuan madrasah iki sudah punya semua di profil. Lah wis dhewe kabeh teng ngene iki ya. Iki tepat ta iki 2000 bener ya. 3 ta? Oh. Ono sing gono murid iki ono. Tahun kepiro ngono ya. Nihil. Kaya kas wae rek ono nihil ya ngono. Ojo ono mene kuwi. Pendidik ya tidak harus begini loh Pak. Ini opsional loh ya. Tapi ini monggo aku sing paling penting peserta didik dan pendidik. Sing iki opsional prasarana iki lho, sing diduweni ojo dipadakno. Misale perpustakaan, gak kabeh sekolahan duwe perpustakaan, wis gak usah diisi. Wong kadang-kadang duwe kepala perpus tapi gak duwe perpustakaan. Lah ono sing sekolah ngono iku. Akhire tau mung ikon ngono status sing ndas glundungan ngono. Ono kepoloe tidak punya perpusnya lah ono niku MTS karo Aliyah ngono ya. Iya jadi satu gitu loh Pak. Ya gak ono Bu, perpus tapi satu karo kantor iku gak ono ceritane ya. Disekat. Ono kepala lab tapi gak duwe lab. Lah ono sing model ngono ya. Lah ya ono ndase tok ono barang iku ada gelundungan jenenge ya. Wis, sarana iki opsional. Tidak harus seperti ini, ruang kelas
dikawal engko tak gekno lembar validasi yo. Ben madrasah iku terlatih mengisi data sesuai dengan keadaannya objektif, cocokno karo luwih apik maneh cocokno karo remis. Ruang perpustakaan nek gak duwe perpus yo gak usah tulis, ruang OSIS ning MI kan gono ruang OSIS iki ya. Ruang qosidah. Pak aku gak duwe ruang qosidah Pak, tapi duwe ruang apa ya? Keterampilan ya. Yo ganti ruang kamar mandi dan WC iki kudu masuk proses kudu duwe kabeh ya. Ono ceduke wong kadang jeding ya ono ceduke barang ngono-ngono. Wingi nang ndi ku. Menganti nang ndi aku wingi yo. Ono jeding nang ono ceduke. Gudang dan dapur. Tempat bermain dan olahraga nek duwe. Nek duwe sanitasi sumber. Lah iki ana nang MC sumber listrik bareng ya. Iya Pak ya. Lingkungan sosial budaya ini ngene Pak. Gambaran lingkungan masyarakat yang ada di sekitar madrasah. Diceritakno, nek madrasah kono iku iringane ana TPQ ini barang. Ojo dicontoh, TPQ ini kono teman di sebelahnya ana TPQ ya. Ini berbeda, beda ini sing enak dikai apa Pak? Warna merah. Pendidikan baik keluarga maupun masyarakat lebih dikenal kota santri. Nah, uringin anom masuk kota santri biyen Rio bareng ya. Terlalu santri, Pak. Kondisi sosial keagamaan itu. Terlalu truk. Iki aja padha Pak ya. Aja padha. Dimerai kabeh mari ya. Sumpah aja padha. Oh kondisi kok. Lah ini saudara caranya ya. Saya tadi di pengantar sudah mengatakan EDM jangan buat lagi. Nanti RK-nya beda antara RK yang kita upload yang kita buat di versi 2 dengan RK yang ada di RKM kita. Jangan sampai beda. Makanya gunakanlah EDM dari online. Caranya begini. Sampai kepingin latihan tak kayak file yo, ngisi-ngisi gitu ya, sampai nggak rapor pendidikan lah, tak kayak form kosongan yo, tak kayak form kosongan kayak latihan, sampai contoh jadi ini kita upload atau wingi-wingi itu ya, upload meneng, loh, yakin kita upload Pak, iya Pak ya, RKM kan tahu tak upload ya contohnya ya. Apa nih Pak Bang? Sekali ono, nggak percaya. Template. Ya tahu ya. Mana aku ya jadi gak buka mana dia. Ya, tak sudah no. Contohnya karo kosongane. Engko ni sampean ngulangi wong carane ngopi ya ulang ngono. Carane ngopi ku ngene ya. Nang warung maksudnya. Template karo sing wis dadi ya, dicontoh sing dadi more. Template-nya itu ini. Nih. Template sampai contoh jadi tak share mana ya? Sampai tak sederhana template-nya. Template-nya itu maksud saya yang kosongan. Enggak dipraktekno kabeh. Syaratnya sampean nggawa contoh EDM dan rapor pendidikan ya. Sampean praktekno satu madrasah. Karena rapor pendidikan nanti kita harus menganalisis. Nggawa Pak rapor pendidikan nih. Nah, rapor pendidikan ini Pak ternyata 2023 sebenarnya. Yang 2024 belum keluar. 2023 tapi tulisannya 2024 Pak. Itu aslinya 2023 ya. Sampai 2024 itu tulisan itu ya. Nah, yang nggak punya rapor KNBK berarti pakai EDM saja. Tidak perlu rapor pendidikan. Lah itu malah wingi iku nek gak duwe rapor pendidikan malah menguntungkan akreditasi jenenge ya.
Kayak binane Pak Taitan kedondong Masya Allah. Kono apa-apa nih oleh ada. Gara-gara gak punya rapot pendidikan. Wis ya. Ulang ono carane ngopi nih, Pak. Ulang ono carane ngopi. Carane ngene. Iki wis tak tulis sih, kopi dari tabel 1, copy paste dari tabel 2. Wis ngene ya. Copy paste dari tabel 3, copy paste. Carane ngene, buka EDM. EDM kan? EDM itu, Pak, kan ada sheetnya namanya tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel. Ngene ya, maksudnya ya? Kalau sudah pindah ke Excel. Caranya diubah ke Excel ya, kaitan kan PDF. Sampeyan wis duwe Excel ya, wis duwe. Wis ya. Yang di copy itu gak usah ininya Pak, gak usah. Langsung ini loh. Iki loh. Ya, seret. Ya. Wis ngene no, ini kita menggambarkan kondisi madrasah kita lah. Perkara hasil ini tidak sesuai dengan kondisi itu yang salah kepala dan pengawasnya. Kenapa? Karena kemarin pengawas sudah dikasih adil untuk apa? Dikasih adil untuk apa? Merevisi ya, memvalidasi. Berarti EDM ini memang wis hasilnya kepolo karo pengawasi. Nah, lalu APK 100 KB berarti gak tepat karo itu. Kepolo sak pengawasi. Wong EDM kok oleh 100 sih. Oh iya, oh EDM kok 100. Pak Tris iku gainane wong loro kok disalahno. Berarti pasti sing sampe jalan ya. Di copy. Lah carane noto ya, carane noto sampean biasa sing repot itu noto ya. Ketika sampean ini kan sudah saya kasih warna merah ya. Kopi tabel 1 ya kopi itu tabel 1, kopi tabel 2 ya kopi tabel 2. Tabel 1 itu namanya skor kinerja mutu. Kemudian ini ketika kita taruh di sini pola kan keluar ya. Coba tamen nanda. Pace itu kan macam-macam kan. Ono pace model ini. Kan gak tepat iya. Ono pace model ini. Cocok gak ini? Sing iki cocok gak? Cocok itu maksudnya gak ngatur bener maksudnya. Cocok. Lah pas tau ngono ya. Enak Pak ngene Pak gak usah langsung dadi kan iki jenenge. Samping ngene iki. Terus baru ke lampiran kedua. Apa lampiran kedua itu Pak? Detail. Gak ketok lho. Detail indikator. Copy paste detail indikator tabel keberapa? Lain atau ini ada 2, ya kan? Copy meneh. Skopa copy wae. Karena ini apa? Sebenarnya prosesnya sudah kita lakukan. Dan sudah dibuat madrasah untuk menyusun RKAM. Jadi RKAM yang bersumber, saya ulangi lagi ya nanti ya. RKAM yang bersumber dari dana pos jangan buat lagi. Karena sudah buat ya. Dirboron di kemarin. Yang kedua ini kan. Caranya ini ya. Caranya pace iku pilihane macem. Gale osing. Nah ini kan pas kan. Loh, ngene iki lagi ngedit to, Pak. Enak ya. Yang ketiga, apa Pak yang ketiga? Yang ketiga apa? Lah, ini yang paling penting. EDM yang paling penting itu adalah lampiran usulan prioritas subkegiatan. Ini yang hubungannya dengan RKJM, RKATM tadi nanti itu ya. Kalau tadi itu hanya gambaran-gambaran. Bapak Ibu, sampean sudah tahu bahwa dalam penyusunan EDM di madrasah setelah dia membuat deskripsi, menghapus bukti fisik, kemudian menentukan nilai. Selanjutnya yang terakhir kan dia akan melakukan mapping kegiatan toh. Akan muncul banyak kegiatan, dia milih satu ini penting. Lah, itu hasilnya itu di sini. Hasilnya itu di sini di mana? Di tabel keberapa, Bu?
tabel 3 ini paling penting. Kita kopi, sampai latihan ngopi. Nah, pertanyaannya begini, perhatikan. Nanti itu akan jenengan temukan ada yang ini itu hanya 31, ada yang sampai 100. Saking malesnya DE mapping mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, hampir dipilih wae cedik. Jadi yang direkomendasi kegiatannya nanti tidak 31, ada yang 100, bahkan diklik kabeh ono sing 150. Kan ngono Pak ya? Cuman itu nanti akan diprioritaskan. Lihat ini Pak. Kan ini ada prioritas 1, 2, 3. Prioritas itu apa maksudnya? Prioritas itu kegiatan yang diutamakan. Misalnya kita merekomendasi 31, ini kan 31 Pak ya? 31 ya? Pertanyaannya, apakah 31 itu nanti akan dieksekusi menjadi kegiatan? Pertanyaannya tidak selalu begitu. Tergantung kekuatan finansial. Jadi 31 ini nanti kita pilih. Lah cara pilihnya nggak usah repot-repot. Ambil prioritas teratas. Prioritas teratas itu misalnya kuate lawang sekolahan murid ya mek titik paling Pak. Cuman ini kan kurang betul sebenarnya. Bunduk ini binanya ya Pak, bubayanya ya. Kita kemarin sudah menyatakan sing bener itu ya. Sing bener 321 sama 81 itu DKN dukur lah menurut dari ini ya. Lagi tiba ya apa? 321 nomor 4, 821 nomor 8. Iki coro yo kok gak salah tapi kurang pas ya. Makanya besok teman-teman pengawas atau mulai saya itu ditonton IDM itu kira-kira 321 821 itu nandukur apa enggak? Kalau 321 tidak di nomor 1, 821 tidak di nomor 2, iku omongno madrasah tolong sing 321 pilih prioritas nomor 1. Itu kan ada itu EDM itu sebelum kirim ke kepala itu kan diurut-urutkan ya. Kenapa Pak ngene Pak? Masalahnya 321 iki rencananya gawe bayar guru ndire 321. Iki kan iki rencananya gawe bayar guru, sing 821 iki rencananya gawe operasional kayak ATK listrik. Madrasah yang keuangannya itu pas-pasan Pak. Ya, membelanjakan untuk gaji sama operasional saja. Iku duwe wis entek. Untuk yang bersumber dari dana bos ya. Makanya nanti saya sarankan, nek salah ini, yuk gak apa-apa salah. Saran saya, ini harus diedit sedikit. Diedit apa? Urutannya yang 321 itu dinaikkan. Ya kan teman ya? Soalnya salah proses ini. 321 dinaikkan nomor 1, 821 jadikan nomor 2. Kenapa itu mau? Nek sekolahmu iku duweke pas-pasan, gaji guru karo operasional iku wis entek. Dan itu wajib. Gak mungkin sekolah gak bayar guru. Gak mungkin sekolah gak bayar listrik. Makanya kemarin korupsi pinter wong manyar iku. Sing kita lakukan pelatihan, dia ngebel aku bangun. Nanti kalau merencanakan kan harus kita rencanakan dulu kebutuhan rutin Pak. Iya pinter kono. Jadi sing pertama iku nek gawe anggarannya. Sing mesti dikeluarkan iku disino. Apa itu gaji guru sama operasional. Engko sisae iku gawe liyane. Pengembangan gua pokoknya liyane. Tapi saya sarankan kepada teman-teman, kita berharap 321 ini ya, 321 itu gaji. Kan KBM tapi arahkan ke honor, iling-iling. Kemudian 821 tadi nomor 2.
Enak wis nek iku wis bendara iku mesti sisa. Nek iku wis kena liyane iku karek gawe workshop, gawe macem-macem. Nek sekolahane gede duwe akeh. Ya iso kabeh iku dadi kegiatan ngene lho ya. Enake kita itu pakai EDM yang sudah jadi itu enake ngono. Biasa Pul. Iya sik jingo nang mburi akeh tonge. Wis iki pamit kae meneng wis paham ya. Ternyata hasilnya ini. Pengawas RA iki tenang wae ya. Zit, Pak Yazid, ya apa? Wis ya. Jelas ya. Iki tinggal diapan mau, Pak? Carane ngopi mau piye? Ya kopi kabeh dhisik wae. Perkara kuwi sing digawe pira, wae diukur nang gone RKJ. Ya. Ojo dilebokno kabeh kakean ya. Kemudian masuk ke lima. Iya. Ngopine piye carane pakai sing dijame? Pakai use destination style. Tulisan pace use design. Iki lho, Pak. Use destination style. Nomor loro, ibu enake gak atik ngedit. Pak laptopku ngono nih Pak, tuku laptop meneh. Ojo laptope kajimu kelas wingi pindah nang gone Dinas Pertanian deh. Yo, nang gone sipatika ya. Ya. Ora ya nang Dinas Pertanian deh. Jadi S2 9-nya ini gak bisa tampil karena tidak Kementerian Agama. Dinas Pertanian. Alhamdulillah kajian kelas pindah ngono. Wis ya, wis selesai. Use tulisan iki lho, use destination styles. Use destination styles. Kopi sing kantor ngedit itu kakek ngene ya. Ya ngedit titik lah ya. Wis ngono ae. Iku carane kopi. Terus lembar-lembar iki kopi. Wis gak usah contohno carane ngopi ngono iku. Gak iki ya. Ya apa Kak Idris? Oke ya. Lah karep pertolongan iki ya. Bagus ya wis. Selanjutnya, nah, iki rada mikir titik rapot pendidikan. Yang kita lakukan ngene-ngene iki jenenge analisis konteks. Ini analisis konteks, yaitu dalam bentuk refleksi, evaluasi. Yang kita pakai adalah EDM, rapor pendidikan. Nanti ada tambahan dari saya. Rapor pendidikan yang ngono, karek di copy dari copy paste sheet 2 laporan ini. Ya. Pertanyaannya gini Pak, saumpama habis Maret. Rencananya kan rapor pendidikan 2024 ini kan keluar setelah bulan Maret, April lah mungkin. Lalu itu metu piye Pak? Metu yo ganti rapor iku. Sebenarnya ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk RKM ini pengesahannya ya itu karena kita beracuan pada tahun pelajaran, mestinya pengesahannya bulan Juni sekarang sampai Juni itu proses penyusunan kan nggak ada masalah. Nanti bisa pengesahannya itu sebenarnya bulan Juni, nanti barengan dengan apa? Review, kurikulum, mestinya begitu. Wes, saya kira apa pendidikan ya? Ini pengawas RA juga fokus karena insya Allah RA juga ada rapat pendidikan bisa itu. Kita harus mengevaluasi. Pertama, kopi dari ini untuk memberikan gambaran tentang madrasah kita, kekuatan dan kelemahannya kita di literasi, numerasi dan karakter. Ya gampang, tinggal kopi. Ya apa itu mau Ji? Kopi pastanya ya apa Ji? Mau Ji? Use destination style. Sawangane pengawas sekali-kali ngomong bahasa Inggris kayak kaji muka semuanya.
Use destination style. Mastur. Lah ngene iki, Pak. Tonton ya, tonton sih. Ngene iki yo gak iso soalnya butuh diedit soalnya apa? Kolome ku kakean. Ngene iki lak kolome kakean ya. Lah sing akeh tulisane yo dilebarkan, yang sedikit dikecilkan. Nah ngene iki dijarno yo gak karu-karuan, Pak. Lah carane ngedite ngene. Perhatikan. Cara ngedit suwe rek ngene. Iki ya. Orang menginsor. Jadi RKM ngomong iki rada kandel-kandel ngono, Pak. Rada ya. Ngene ya. Nah, iki biasanya faktor ngene, Pak. Ngene aja koyo tutul jam nang pasar ya. Obat kuat. Ini biasanya faktor dari sini loh, Pak. Iki lho, Pak. Iya, ngene no. Dukur gitu. Iya. Nggih. Kalau sampean misalkan ini kalau sampean gini kan, kadang-kadang ini kan nggak bisa geser ke sini ya. Kalau pengen geser tombol shift, itu akan geser. Ngerti ya maksudnya? Ini di tombol shift, itu kolomnya lebih geser. Sampean kan kadang kebingungan kadang-kadang ini tuh. Ini tuh kadang metu toko anu. Gini kan? Sampean lebok-lebok ora gak iso. Iya. Terus Bingung karepe? dilebokno gak iso. Carane Jam kuat tuh. ya kudu diranda-randai, Pak, ya. Iya. Oh, kudu diranda-randai. Yo, iki ya carane ya. Carane iki ngene no, terus CV cekelen. Oh iya kan. Geser ini. Loh, betul ya? Ngerti ya? Lalu kan sampean gele-gele gak ono ya. Nah, direk ujung gele ya. Carane mau ya. Carane iki ditetek, shift tarik ke sini. Lho kan mel kabehan. Iki bingung ku lapo bingung jalan hukum. Mari ngono. Iki nih iling-ilingen. Ini ya. Nggih. Ini yang mono. Ngene nah. Ngene kan ya. Iki yang ngene. Dibenekkan. Dibenekkan. Dipalu lho. Wes ya. Wes. Terus tonton sing foto-foto titik itu ya. Iki di lah ngene iki tinggal memperbaiki satu terus yang lainnya disapu ya. Ngerti disapu ya, men? Bisa lagi ya. Sing pengen disapu. Iki sih judul-judul sih ya wis. Iki ditata siji iki wis tempat, liyane tinggal disapu. Carane nyapu ngene. Ini kan gak butuh anu ya, gak butuh apa, gak butuh tebal kan. Ini wis terus iki ya. Liyane disapu. Disapu itu tinggal di ngene nah. Dicetek. Ya lho ya. Wis kok musyawarah karo koncone cara nonton iki ya. Wis, ngebel Pak Mul. Lapo ya. Pamer wae nonton ngene ngebel Pak Mul. Yakin wis akeh ahli peti akeh ya. Wis. Selanjutnya kita copy dari selanjutnya. Kalau kita copy dari rekom keseluruhan itu kakek Pak. Ya, rekom keseluruhan itu kakek. Kaitannya di copy tadi itu ini kan laporan ini kan ya. Sing pertama ini kan laporan. Yang kedua rekom keseluruhan dan rekom prioritas. Rekom keseluruhan kalau kita copy itu terlalu banyak. Ya. Maka yang kita copy itu adalah rekom prioritas. Rekom keseluruhan itu Bapak Ibu hampir berapa ini ya? Hampir merekomkan beberapa kegiatan sebanyak 46. Tapi kalau rekom prioritas itu hanya 12. Ini untuk melengkapi ini ya. Terus ini apa? Di copy terus di paste ya.
Kok ini paham lah, gak usah dipraktekno ya. Terus sing kira-kira perlu dipraktekno sing ndi, ngene kan gitu ya. Iya, di-convert nang Word lebih bagus. Loh, kata Pak Pradito tadi, yang paling enak lagi di-convert ke Word, baru dia apa kan? Langsung di-copy, itu lebih enak. Biasanya di-convertnya pakai I love PDF. Kita coba ya. Coba. Kalau sampai yang Windows 10 11 bisa langsung membuka PDF. Sampai Windows ini berapa? Sampean misalnya jadi Pak Pradito mau rapat pendidikannya, iya Pak Pradito ya. Rapor pendidikan. Jret. Langsung oke ini ya. Jret. Ya. Itu kalau Windows 10 11 tidak perlu convert ke I love PDF. Buka Word langsung di open PDF ya. Ya, loh Pak. Iki kalau apa langsung ya. Nah, ini kan sudah dalam Word ya. Enak ya, bener-bener Pradito. Nek luwih enak converten nanggone Word pakai I love PDF. Jaro ya jadi kapan orang main pamit. Wes. Selanjutnya kita akan masuk ke rapat pendidikan. Yang pertama yang di-copy, saya ulangi ya. Rapat pendidikan. Yang pertama yang di-copy itu adalah secara umum. Apa Pak? Bukan ini. Mana rapat pendidikan itu? Ini. Rapat pendidikan ya. Yang pertama yang di-copy itu yang ini, laporan rapot ya Pak ya. Yang kedua adalah rekom prioritas. Nah, apa bedanya EDM dan rapot pendidikan? Jadi intinya begini Pak. Baik EDM itu kan melakukan evaluasi. Rapot pendidikan juga melakukan evaluasi lah. Dari evaluasi itu kan mesti ada tindak lanjut itu ya. Tindak lanjut itu mesti dalam bentuk kegiatan. Nah, untuk rekom prioritas ini ada 12. Cuma nih. Satu. Walaupun 12, tapi rekomendasi kegiatan ARKAS. ARKAS itu istilah madrasah ya. Istilah sekolah. Kalau madrasah namanya RK. Itu ada beberapa rekomendasi. Ada contoh ya 1, 2, 3. Ini bisa kita pilih salah satu atau bisa kita pilih semua. Nanti saya demonstrasikan. Nah, nanti yang hubungannya masuk ke RKJM maupun RK, ya ini Pak, di lembar kerja ya. Wes. Ini yang saya kira dari semua keterangan-keterangan saya yang paling perlu diterangkan di madrasah itu ini. Cara menganalisis rapot pendidikan. Ini saya sudah pernah membuat tutorial di akun saya itu ya. Caranya begini. Nah, dari analisa-analisa dan rekomendasi rapot pendidikan, kita ingin memunculkan kegiatan. Kegiatan itu nanti kita masukkan ke program. Program kita buat RKJM dan RKTM. Nah, kita mulai cara membuat lembar kerja RKT. Caranya begini. Pertama, sampean lihat nomornya, kasih nomor 1 lah. Kemudian identifikasi. Identifikasi ini tinggal sampean klik sama dengan ya. Gak ketok tadi ya. Ketok beli. Boleh wis gak kuat kudu mangan ngene. Kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian akar masalah ya, saya ambil contoh akar masalah, klik sama dengan.
Cari akar masalah. Akar masalah yang saya rekomendasikan itu akar masalah kedua. Akar masalah, subindikator akar masalah. Kenapa? Karena lebih spesifik. Iku alasannya. Apa milih akar masalah level 2? Karena lebih spesifik. Jret. Saya sembahyang rek. Ya kan kudu sembahyang ya wae ya. Kudu buka kok. Kudu buka. Rumah tadi buka. Poso beduk bila kalian. Tadi mau ada apa? Kegiatan benahi tinggal di copy dari kegiatan hilang ya. Ini cara menganalisa rapat pendidikan untuk memunculkan kegiatan. Penjelasan ini dilakukan berapa diskusi mingguan atau berapa guru melakukan kegiatan. Nah, ini ambilkan dari sini Bapak Ibu ya. Ini loh, iling-ilingin. Ini loh. Ambil dari sini kegiatan arkas ini. Ini kegiatan arkas yang dicontohkan ada berapa? 1, 2, 3 kan? Sampai pilih yang mana? Dipilih 1, 2, 3 atau 1 saja. Misalnya ini sampai pilih sing di ya. Sing di kira-kira sing cocok. Nah, omong-omong nang madrasah sing dipilih sing dibu enake, dipilih sing kamu butuhkan. Di madrasah. Apakah peningkatan silabus? Kalau saiki jenenge ATP lho silabus itu ya. Peningkatan kompetisi guru untuk keterlibatan orang tua wali dan masyarakat dalam pembelajaran, atau peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Ini rekomendasi. Iling-ilingan tiap madrasah iku rekom bisa berbeda tergantung hasil rapot pendidikan. Wes, sampai milih sing di contoh nih. Apa 3 KB ya? Situ ayo. Sing nomor 3 ya. Lah sing nomor 3 iki pilihan. Aku milih situ iki Pak, wong duitku gak sepiro akeh. Ya wis dek gini. Dipis nang kene, jebret wis. Terus pertanyaan nih, maneh? Kira-kira kegiatan iki butuh duit apa enggak? Iki gak usah iki tambahanku dhewe. Kira-kira nek butuh duit tulisan opo gawe ini Pak? Ono iya dan tidak. Ngene. Gawe ini gini loh Pak. Kalau ada kegiatan kok ada tulisan iya, maka nanti masuk ke rencana kerja anggaran. Berarti iki butuh duit. Tapi kok ada kegiatan terus di sini sampai kayak tidak apa maksudnya mau? Tidak butuh. Berarti gak usah masuk RK. Ngono lho maksudnya iku. Wis ya, paham ya? Jika paham kok nonton videonya Pak Uda. Kemudian lakukan lagi. Nah, yang jadi masalah itu begini. Walaupun rekomendasi itu ada 12. Ya. Tapi bisa jadi rekomendasi kita kurang dari 12 atau lebih. Kenapa Pak? Karena kelihatan ya kalau kita analisa yang ada di sini itu kadang ada kegiatan yang mirip. Kegiatan apa Bu? Mirip. Kalau kegiatannya itu mirip, sebaiknya satu saja. Ngono caranya ya. Nek wis dadi nanti kopi. Di kopi dilebokno nang nggone iki apa Bu? Lembar nah ono lembar iki kan. Nah itu yang paling penting Pak. Jadi EDM itu paling penting rekomendasi prioritas kegiatan. Kalau rapat pendidikan yang penting itu adalah lembar RKT-nya itu yang paling pentingnya. Karena itu akan kita jadikan acuan memastikan kegiatan program di RKJM maupun RKPM. Wong kan ngene ngomongnya lah apa sih Pak kayak kegiatan ngono bareng analisis macam-macam. Ya ben kegiatan itu pas dengan kebutuhan.
kebutuhan madrasah dalam rangka peningkatan mutu. No, gaya ngono jawab iki. Nah, lebokno nang gone ndi mau Pak lembar kerja. Deke nang ini. Jadi yang butuh analisis khusus itu hanya nomor berapa Pak? Yang tidak langsung copy paste itu. Itu ada pada lembar kerja RKT. Nah ini tak tulisi lembar kerja mengenai. Itu tok yang butuh analisis. Liane tinggal apa Pak? Copy paste. Ya Pak Bumi, ada pertanyaan dari sini. Pak Bro, jelas ya. Pak Maskur itu wis paham karepe dhewe wong jandak iki. Ya. Wis, kemudian evaluasi kondisi madrasah itu sebenarnya kalau dibutuhkan. Ngene loh Pak, ngene loh. Saya mikir madrasah itu harus punya karakter yang beda antara satu dengan yang lain. Misalkan madrasah itu ya tadi itu koyok nang Reva itu alim, dai, terus tahfidz. Berarti madrasah ini mesti punya ciri khusus. Makanya saya buat analisis konteks madrasah berdasarkan visi. Misalnya ya, kalau berdasarkan visi, tuliskan dulu visinya. Membentuk pribadi siswa yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, tentu saja dari 3 indikator ini ada kegiatan-kegiatan khusus. Masukkan di sini, ngerti maksudnya? Ini lebih spesifik. Kenapa Pak? Karena EDM dan rapot pendidikan itu sifatnya terlalu umum. Kalau berdasarkan visi ini adalah analisis konteks yang lebih spesifik. Kowe nang min 2 iku apa Pak? Macam-macam ya. Enggak yang khusus sih gono sekolah ini apa Guru? Apa itu? Adiwiyata itu kan termasuk khusus Pak. Kok galak nang gone rapor pendidikan karo EDM itu rada angel. Maka cantumkan itu pada analisis konteks evaluasi kondisi strategis madrasah. Nek sampean kebingungan, Pak repot iku Pak. Nek kebingungan yo ngelek referensi teko ChatGPT. Carane ngene. Bila kita berikan berikut visi saya, kemudian buat evaluasi kondisi strategis berdasarkan visi tersebut pakai tabel berikut. Iki sampean copy kabeh terus lebokno ChatGPT. Itu ChatGPT akan memberikan jawaban. Ngerti ya maksudnya? Dipraktekno lah, apa gak usah? Gak usah ya? Nek dipraktekno iku langsung nek kakean ya tulisono buat 5 saja ngono carane. Apa maneh? Jadi ngene, lho Pak RKM kok gawe ChatGPT. Kita tidak meminta ChatGPT untuk membuat kegiatan. Kita hanya meminta ChatGPT untuk merapikan kegiatan. Kegiatannya itu sudah kita ambil. Ngerti maksudnya? Oh, cuma gawe RKM nang diserahno ChatGPT kabeh mbok jare kok ChatGPT pokoke gitu. Ngono kuwi gak bener jenenge. Wis. Dari sini sampai iki jenenge kita masih membahas tentang analisis apa Pak? Konteks. Ngono kuwi jenenge analisis konteks. Kira-kira wis paham kira-kira ya. Ketoro gak paham. Iya, Pak udah. Dasku ngeludut. Iya. Kok tak keloni malah iki sing nonton aku. Oke, ya. Saya insya Allah gampang lah ya. Jadi ada aspeknya apa, kondisi saat ini bagaimana, permasalahannya apa, kondisi idealnya apa, solusi. Jadi kalau menurut saya pribadi loh ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya analisis konteks yang paling real itu analisis SWOT ya mestinya. Jadi nggak dibuat-buat itu loh, kondisi madrasah koyok gini,
sing dikarepno koyo ngene, tantangane ngene, peluange ngene, kok solusinya bagaimana? Itu lebih real itu sebenarnya. Ya Pak Tris ya. Misalnya tak kayak contoh nang gini, contoh RKM, contoh analisis ya. Nah repotnya ku ngene jarene wong wingi ku sing membuat program perencanaan lho Pak, pendampingan. Pak terus wingi ya wawancara karo kepala ta sampeyan gak ada ya? Wah, sampeyan niku gak main. Kademu kelas oleh wawancara itu bentuk wawancarai Pak masa luar biasa tentang Facebook itu ya. Sampai viral itu ya. Masya Allah ya. Wong sampai kaya ngono Jose itu ya. Pintere gak umum Pak ya. Ngene lho carane. Iman dan takwa ini kan masuk ini toh Pak. Iman dan takwa kan. Ya. Terhadap aspek iman takwa itu kan indikator visi ya. Kira-kira kondisi saat ini piye, masalahnya apa, kondisi idealnya bagaimana. Lah untuk memecahkan masalah ini kegiatan yang harus dilakukan. Ngerti maksudnya? Terus mana ilmu pengetahuan karena visinya ada ilmu pengetahuan. Nah, kan maksudnya ya. Ini kondisi saat ini bagaimana? Misalkan kurikulum sudah standar, pembelajaran PPJPR mulai diterapkan, guru mengikuti. Tapi masih ada kesenjangan antara peserta didik dalam menerima materi, kurangnya sarana pembelajaran interaktif. Kondisi idealnya begini, solusinya begini. Ini sebenarnya lebih mengenal analisis konteksnya. Ini contoh dari MTSNU, binaan Ibu Bayana Esmari ya. Ini akan mengarahkan madrasah mempunyai kegiatan yang lebih spesifik berdasarkan karakter visinya masing-masing. Makanya aku balik-balik ngomong visi di madrasah itu tepat. No, wes masuk ke rencana ya. Perhatikan Bapak Ibu, masuk ke RKJM. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di RKJM ini, ya, itu sebenarnya hasil dari EDM dan rapor pendidikan, juga analisis konteks tadi itu yang hubungannya dengan visi. Iki sampean ramu Pak. Diambil dari mana? Diambil dari sini, diambil dari rekomendasi dari EDM. Di sini EDM mau. Sing prioritas itu loh Pak. Ndire sing prioritas rapor pendidikan itu dawane. Iki lah Pak. Sampean mulai berpikir ngukur kekuatannya. Ini EDM iku Pak, karo kanca-kanca iku masuk Pak. Sing direkomendasi ku akeh. Nah, saiki sampeyan niku ate gawe program. Program iku dituangkan di RKJM dan RKTM. Nah, ambillah rekomendasi kegiatan yang diperlukan. Jangan semua. Meskipun klik banyak. Nanti kita cut gitu ya. Iya Pak. Soalnya gak masuk aku sih Pak Bro ya. Metu anggota TIK jadi deh. Sampean ambil kira-kira ya prioritas saya, kira-kira saya itu ngambil 10. Ngambil 10 boleh, ngambil 15 juga boleh. Utawa wonge gelo ini lho. Mestine iki nomor 1 tak pindah nang gone nomor 2 ya oleh ngene ya. Ngerti maksudnya? Ambillah yang diperlukan berdasarkan prioritas. Lah sesuk aja diulangi maneh kapan rekomendasi EDM sampai 100 itu jangan sampai begitu lagi. Bisa sholat ayo mulai. Buka. Wis dilutnya ya. Wis turu-turu dhisik gak apa-apa Bu Eli. Tapi anda mager yo. Iya, teman. Sing ada foto Pak. Zaman yang gini. Ayo terus nemu. Terus ada pun oleh puasa lah. Kamu kasih koordinator poso. Apa turu wae kok. Kayak perkor wae.
Di aplikasi online dan di aplikasi offline sama. Enggak lah, bendara ngerti ngono iki Mas. Pasti ngerti bendara itu. Iki Pak sing tak pilih iki ya Pak terus ya. Iki. Nek kepol gak ngerti kepol iki. Kok Pak terus gak ngerti. Tapi Pak terus ora ke bendara. Saya ulangi, milih kegiatan EDM, lihat rekam yang sudah dibuat. Kon wingi ku milih opo wae. Ben antara rekam 2025 yang disanding dari Napos di aplikasi dengan yang offline, ini namanya offline ya, itu sama. Jadi penggawean di kepala bendara itu gak berat Pak, karena sudah membuat wis ya. Nah, sing rapot pendidikan diambil dari mana Pak? Yang rapot pendidikan itu kegiatan yang akan kita masukkan ke RKJM dan RKTM itu dari lembar kerja RKT. Mana lembar kerja RKT ini? Yang tadi saya simulasikan cara ini loh Pak. Ya, dari mana itu? Dari sini. Ya kan? Ini yang kita ambil, yang akan kita masukkan ke RKJM maupun RKTM. Terus evaluasi mana? Ini kegiatan hasil evaluasi berdasarkan visi. Kita tata kegiatan itu masuk ke RKJM. Nah, sampeyan noto ya iso dikopi secara manual. Sing teko rapot pendidikan mau langsung DKN gini, ngerti maksudnya? Ya, sing teko rapot pendidikan mau langsung DKN gini. Sing teko evaluasi apa Pak? Berdasarkan visi DKN gini. Nah, iki contohnya kok iso tertata Pak? Iku tak kongkon natakno ChatGPT. Tapi ChatGPT tidak saya suruh membuat kegiatan. Kegiatannya dari saya. Tapi totok mesti ngapik. Caranya ini, nek sampean butuh ChatGPT lho ya, tapi nek gak butuh ya gak apa-apa. Saya ulangi. Nek kapan otomatis yo langsung di-copy. Nek njaluk bantuan ChatGPT ini caranya. Nek kene ono prom ini. Saya kasih prom ya. Promnya yang penting. Di bawahnya itu saya kasih proming ini. Biasanya sekolahan lu seneng dikai prom ini, Pak. Soalnya apa? Lebih cepat ngono lho ya. Caranya ini. Proming ini. Berikan berdasarkan hasil rekomendasi kegiatan EDM sebagai berikut. Kegiatan EDM mau copy nang kene, ngerti nggak sih? Kegiatan EDM gitu ya, di copy belum dari rapat pendidikan, copy nang kene. Akhirnya tadi ini kayak gini. Aku mah bengi wis gawe gitu kan. Contoh prom. Sampai iki tas sedana ya. Siji madrasah sejian dulu ya, sejian kopi yo. Tadi ChatGPT itu hanya saya suruh untuk meramu kegiatan. Ini, iki tak gawe mah begini. Ini berdasarkan EDM, tak copy tekon di copy dari sini. Direk, contoh RKM. Aku mau ngomong toh, teko apa Pak? Teko EDM mana diambil dari mana? Prioritas.
prioritas. Kopi untuk prioritas. Iki prioritas EDM. Iki loh Pak. Iki loh. Yang di kopi yang mana Pak? Yang di kopi itu ini kegiatan ini loh. Nama sub kegiatan. Ini kopi. Kopi nah gini, di kopi ini ya. Bisa dicontoh ya. Paste di sini. Kita itu kepingin ChatGPT itu natak ngono tok sing dikarepne dia. Kita tidak minta ChatGPT membuat kegiatan, hanya menata, ngerti? Wis ya, iki dikopi nang kene jebret. Kopi, enggak yo kopi iki cekak pembentuk tabel, kopi air. Karena saya butuh tulisannya bukan butuh tabelnya. Terus gelek ono maneh rekomendasi dari raport pendidikan. Diambil dari mana ini? Ya dari lembar kerja. Ya. Dari sini, dari ini Pak ya. Dari bab 3. Yos, lama gak ada sing mudeng iki. Mampeh. Ya, jano. Oleh wong poso itu pahala. Dari sini ya. Dari ini lah, ini. Iki lah, tekan iki lah. Lembar rencana kerja kopi itu Pak. Kalau rapor pendidikan dari lembar rencana kerja yang kita susun tadi itu ya kopi taruh di sini paste kemudian salah ya, paste nya pakai apa tadi? Kemudian dari evaluasi berdasarkan visi ya. Wis mari kabeh langsung kayak ono kalimat ini Bun ini. Buatkan rencana kerja jangka menengah, program, bentuk kegiatan dan lain sebagainya. Beri tanda X pada kolom tahunan semester. Dilaksanakan sebagai tabel berikut. Tadi kegiatannya sudah kita berikan. ChatGPT kita suruh untuk menata saja. Tabelnya sudah kita tentukan. Ngerti maksudnya? Ini kan yang menentukan kita. Jadi sekali lagi ChatGPT itu tidak memberi kita kegiatan, tapi hanya menata. Karena kegiatan ini sudah kita masukkan. Lah, kalau sudah begini, tinggal di copy. Ya, tinggal di copy seperti ini ya. Iki madrasah tidak harus sampai ngajari seperti ini loh Pak. ChatGPT ini kalau nggak diperlukan nggak perlu ya. Orang madrasah itu seneng manual ya karek ngopi-ngopi itu.